Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah, kelas A5, nomor induk mahasiswa 23811301169. Video ini sebagai persyaratan untuk mata kuliah Metode Studi Islam yang diampuh oleh dosen pembimbing Bapak Ansarullah. Ini sebagai persyaratan untuk ujian akhir semester. Singkat, kami akan membahas pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam seperti yang kita ketahui ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang nomor 2 adalah hadis, yang ketiga itu adalah ijma, sedangkan yang terakhir itu adalah qiyas. Al-Quran yang seperti kita ketahui adalah kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibrilnya, di mana yang membacanya mendapatkan pahala. Dan Al-Quran ini sekaligus menjadi mukjizat terbesar para nabi terdahulu hingga nabi yang terakhir. Al-Quran itu adalah sumber ajaran Islam yang pertama, di mana kandungan dalam Al-Quran umumnya itu tidak terlepas dari 3. Yang pertama itu adalah tentang akidah, tentang ketuhanan, di mana akidah pemberitahuan bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang nomor 2, Al-Quran itu tidak lepas dari yang namanya akhlak. Akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam, dan lain sebagainya. Kandungan yang terakhir dari Al-Quran itu amaliyah, cara bergaul dengan sesama, cara menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap alam, akhlak terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita selaku umat Islam benar-benar mengamalkan ajaran yang dibawa Allah melalui yang dibawa Rasulullah dalam Al-Quran, maka dunia ini akan baik-baik saja, tidak akan terjadi seperti yang sekarang ini. Kemudian yang kedua itu adalah hadis, di mana hadis ini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hadis ini fungsinya untuk menjelaskan apa-apa yang sifatnya masih umum dalam Al-Quran. Hadis ini adalah segala perkataan atau perbuatan sifat Nabi, penetapan Nabi, itu hadis. Dan kita selaku umat Islam wajib mengamalkan hadis ini, mempercayai bahwa hadis itu adalah sumber hukum Islam. Karena setiap yang keluar dari Rasulullah seperti dalam Al-Quran yang berbunyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Meskipun hadis ini semuanya wahyu dari Allah, tidak berkata Nabi kecuali wahyu, bukan karena nafsu. Kemudian sumber ajaran Islam yang nomor 3 itu adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan, ketetapan, di mana orang yang hukum yang belum ada dalam Al-Quran, dalam hadis, maka bisa ditetapkan hukumnya melalui ijma. Seperti apa ya, kalau sekarang itu lumrahnya program keluarga berencana. Kalau program keluarga berencana itu tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, maka kemudian ditetapkan melalui yang namanya ijma, di mana ijma ini adalah orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Karena yang hadisnya berbunyi la tajtami ummati ala dhalalah. Para ulama, para pakar fikih dan lain sebagainya tidak akan menyepakati hukum yang kalau itu memang hukumnya salah. Makanya KB itu diperbolehkan dengan catatan itu mengatur, bukan memutuskan keturunan. Itu berdasarkan ijma para ulama, para pakar, dan lain sebagainya. Kemudian hukum Islam yang nomor 2 adalah qiyas. Qiyas itu mengukur hukum yang belum ada, bisa dibandingkan, diukur dengan hukum yang sudah ada. Contoh, kalau zaman dulu tidak ada yang namanya beras di zaman dulu itu, yang ada namanya gandum dan lain sebagainya. Maka bagaimana kemudian untuk menetapkan hukumnya beras, hukum zakatnya beras, maka kemudian ulama melakukan yang namanya perbandingan atau qiyas.
Jadi kemudian ditetapkannya yang namanya zakat untuk beras. Indonesia memang penghasilnya mayoritas beras. Maka kalau tidak ada hukum waktu itu belum ada hukumnya zakat beras, dan Al-Quran juga tidak menjelaskan, hadis juga tidak menjelaskan, ijma juga tidak ada, maka kemudian para ulama menggunakan yang namanya kias perbandingan. Maka kemudian sudah ditentukan bahwa beras itu zakatnya seperti ini dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Ini materi singkat dari sumber ajaran Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.